Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa semangatnya pagi hari ini. Yakin dan percaya setiap kita yang datang, kita membawa kerinduan hati kita, membawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kehidupan kita. Hari lepas hari berkat yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Anugerahnya bahkan selalu baru setiap pagi buat kita. Dan pagi ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati terlebih dahulu. Kita mengucap syukur buat kebaikan-Nya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau begitu baik Tuhan. Kau begitu mengasihi kehidupan kami. Kami begitu mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang boleh kami terima Tuhan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali berkumpul Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kebaikan-Mu selalu mengikuti setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kembali kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan yang kami bawa. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah lebih dalam lagi, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, siapapun yang kami Tuhan yang ada di ruangan ini. Mari urapi dengan urapan yang maha kudus. Biar kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati Engkau hadir Tuhan buat kami. Menjawab Tuhan segala kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami berikan Tuhan penyembahan kami ya Bapa hanya bagi-Mu ya Bapa. Bertahtalah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh pagi ini ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Menaikkan pujian ini, kita mau katakan dengan keseriusan hati kita bahwa Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
Allah yang selalu ada buat kami. Bahkan Kau Allah yang selalu mencukupi segala kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau terus Tuhan memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Biar Engkau bertata terus Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Bahkan Kau boleh hadir Tuhan, kuasa-Mu boleh nyata Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang akan terus dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom. Boleh kasih salam dulu samping kiri samping kanan. Katakan Tuhan Yesus baik buat kita dan semuanya. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau masuk di gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab kebaikan yang begitu nyata dalam kita semua. Satu pujian lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan kita sudah bernafas juga akan terus memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu begitu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah ya Bapa buat kami semua. Betapa kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada Tuhan buat kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan untuk dapat kami Tuhan mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu Tuhan menjalankan Tuhan apapun Tuhan yang ada di hadapan kami ya Bapa. Untuk kami tahu Tuhan Engkau yang selalu membela kami. Kuasa-Mu begitu nyata Tuhan buat kami. Engkau yang selalu ada Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu yang
lebih besar Tuhan dari setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, jalan yang terbuka Tuhan sudah Kau tunjukkan buat kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk terus berserah dan percaya Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Kuasa Tuhan lebih besar. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini ajar kami percaya. Ketika kami datang dengan sakit, kami pulangkan dengan kesembuhan. Ketika kami datang dengan kelemahan, kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Ketika kami datang dengan kesusahan, kami ada pujian oleh karena Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami masuk ke kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Mari Tuhan urapi baik hamba maupun kami semua yang mendengarkannya. Biar kemuliaan dinyatakan atas kami. Kami percaya berkat, kasih setia, sukacita dan persaudaraan-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari yang akan diberkati Tuhan sesama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Allah yang besar, sangat besar, maha besar. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini cukup padat juga ada acara ya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama dan saya akan segera. Ya, tema firman Tuhan, maksud saya subtemanya adalah kedatangan anak manusia. Ya, untuk itu sebelum saya bacakan, kita mau flashback dulu ya. Flashback untuk khotbah 3 minggu yang lampau. Minggu pertama tanggal 2 ya, bulan 6 2004, menyambut kembalinya Tuhan Yesus. Itu subtemanya dengan poin jemaat mendengar suara Tuhan agar dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan minggu keduanya adalah tanggal 9, itu dengan subtema cara menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan poin
jemaat dapat bersikap sabar dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan minggu ketiga yang kemarin adalah bagaimana kita saling membangun, ya, dan nasihati dalam menanti kedatangan Tuhan. Pada pagi hari ini adalah subtemanya kedatangan Anak Manusia, ya. Kita akan baca dari, kalau ini saya baca, saya buka, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31, dengan disambung daripada Wahyu 6 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di dalam selanjutnya yaitu dari Wahyu pasal 6. Ya, saya baca. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12 dan 13, demikian firman-Nya. Maka aku melihat ketika Anak Domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, sesungguhnya bagaikan darah. Ayat 13-nya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ini kayaknya sangat, ya. Nah, tapi kita tidak tahu waktunya kapan. Apakah saya masih bisa merasakan, atau anak kita, cucu kita nanti yang akan mengalami hal ini. Itu sangat-sangat dahsyat, saudara. Ya, saudaraku yang kasih, mempersiapkan diri menjelang kedatangan Anak Manusia. Jadi kita mempersiapkan diri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa kita harus mempersiapkan diri? Mengapa saudara kita harus mempersiapkan diri? Karena kita tidak tahu kapan waktu itu. Karena waktunya sangat tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Ya. Matius 24 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi karena kedatangan itu tiba-tiba, sewaktu-waktu, dan tidak ada seorang pun yang tahu, ya, berarti sangat sekret, sangat rahasia. Tidak seorang pun tahu. Bahkan di sini dalam arti kata Anak pun tidak, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Artinya sekret, sangat rahasia. Jadi tidak boleh sembarang. Ya, oleh sebab itu bahwa kedatangan Anak Manusia ini adalah sangat-sangat yang tidak kita duga. Makanya ada, entah kita sedang tidur, entah kita sedang apa. Jadi itu yang penting, kita siap sedia. Kita perlu siap sedia. Tanpa siap sedia, kita akan tertinggal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat kalau dulu saya masih SMP, kalau nggak salah mau masuk STM gitu ya, itu memang apa? Dan ya, teringat kalau semua ABRI, polisian kayak ABRI gitu ya, mereka selalu siap nggak siap, harus dia katakan siap, ya, selalu kan siap, ya.
Itu artinya standby terus, ya, siap. Apapun kejadian siap. Ya, entah lagi makan tiba-tiba ada berita harus sampai siap dan. Dia siap berkata dan itu komandannya ya. Dia siap apa yang dikatakan oleh komandannya. Walaupun mungkin kamu harus cebur, siap dan dia harus cebur. Ya, cebur semua nyebur ke tempat yang kotor harus nyebur. Itu siap. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah sebenarnya prajurit Kristus. Kita harus siap, saudara. Kalau kita tidak siap, saudara, kita akan, maaf saudara, kalau ya sekarang saya aja bisa merasakan sekarang sudah agak loyo, saudara. Anak saya, ya puji Tuhan sih ya, anak saya mungkin tahu karena usia sudah semakin bertambah, ya pasti kekuatan yang berkurang, saudara. Motor saya disuruh jual itu Pak, motor itu, ya jual, ya sebelum dijual waktu lagi ke Bali kemarin terjadi kecelakaan, tapi bukan gara-gara nggak bisa mengendarainya, karena udah berhenti, dibilang ada piano kopinya terlepas, tiba-tiba ada benar apa mungkin punggung di depan ada piano, ada punggung, motornya gede, ya kaki saya nggak nyampe, tiba-tiba udah berhenti, slow motion saudara. Pas depan turunan, kiri turunan, udah tangan sekarang tangan saya ya ini nggak bisa lurus saudara, yang duanya. Kalau di dalam hari ini sudah, yang ini nggak bisa karena begitu mau lepas tangan saya belum nyambar, itu kena nabrak jadinya. Saudara, karena tidak siap saudara. Coba kalau siap, ya. Kaki saya udah turun begini ya, biarpun naikin 10 orang sudah siap saudara, nggak apa-apa. Tapi karena nggak siap, akibatnya fatal saudara. Kita udah sejak ke Bali sampai kemarin itu Lebaran, sekarang tangan saya nggak bisa lurus saudara, yang tengah khususnya ya. Karena kalau gini jadi sudah bosok segala macam, nggak mempan. Ya berdoa juga. Tapi mungkin ini untuk mengingatkan saya supaya lebih hati-hati, supaya saya bisa siap. Itu maksudnya Tuhan. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita, wah kenapa saya harus begini, kenapa harus begitu? Enggak saudara, Tuhan ada maksud buat kita, supaya kita siap sedia, supaya kita tahu apa maksud Tuhan, supaya kita tahu apa rencana Tuhan. Saudara, kalau kita tahu terus bahwa Tuhan Yesus mau datang, untuk kita harus siap. Ya, saudara, untuk kalau kita mungkin cara berpakaian, kita berpakaian yang rapi, saudara, berpakaian yang pantas. Tidak mungkin kita pakaian cuma pakai celana pendek, kayak kaos singlet untuk menyambut Tuhan. Kita harus pakai lengkap. Pakai lengkap pada rohani kita, saudara. Rohani kita, iman kita, pengharapan kita harus lengkapi, saudara. Supaya kita ketika, kalau tadi kita baca di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 dan Wahyu, itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Coba tolong ditampilkan gambar 1 dan 2. Haleluya, gambar 1. Saudara, benar-benar itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Nah ini saudara, tadi dikatakan dalam Matius pasal yang 24 ayat yang ya dikatakan matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, itu saudara. Itu bintang-bintang yang kecil kayak meteor itu ya. Nah ini juga nih. Itu semua tersedot saudara, akan bertabrakan. Saya nggak tahu waktu itu sangat-sangat dahsyat saudara. Jadi tidak ada satupun yang dapat hidup saudara, tidak ada. Jadi kita memang perlu bersiap sedia saudara, siap menerima kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, selanjutnya saudara dikatakan dalam apa yang harus ya sebelumnya saudara, di dalam ayat Matius 24 ayat 30 tadi saudara, saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Ini sesuai dengan tema anak manusia. Sebenarnya anak manusia siapa? Tapi sudah sangat jelas saudara, sudah sangat jelas. Anak manusia bisa berbicara pada Adam sebagai manusia yang pertama dan keturunannya anak manusia. Ada nabi-nabi yang disebut dipanggil juga anak manusia. Tapi anak manusia ini berbeda. Sudah bisa lihat tadi apa yang berbeda? Anak manusia di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus.
A-nya saja sudah huruf besar, A anak. M-nya huruf besar, ya, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Saudara, mengacu kepada Tuhan Yesus, anak manusia, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang harus kita persiapkan, ya. Kalau tadi dengan hal-hal yang seperti itu sudah kita lihat gambarnya, saudara, apa sih yang harus kita persiapkan, saudara? Yaitu kita mengerjakan keselamatan sambil berpegang kepada firman kehidupan atau firman Tuhan. Kita baca ayatnya dari Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bagian A-nya, ya. Selanjutnya di bagian ayat yang ke-16 A-nya, saudara. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berpegang kepada firman kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengerjakan keselamatan kita, ya. Keselamatan ini sudah perlu dikerjakan, saudara. Jadi bukan PR aja harus dikerjakan atau pekerjaan rumah dikerjakan, ya, tetapi keselamatan harus dikerjakan, artinya dipersiapkan. Bagaimana kita menyambut Tuhan? Tadi sudah katakan, masa kita harus bermata asal-asalan saja? Tidak, sudah harus dipersiapkan. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Anak-anak yang ujian tidak mungkin dia datang dengan masa bodoh, tidak perlu belajar, tidak buka buku, dia tidak. Mereka harus mempersiapkan itu, saudara. Saudaraku yang kasih, segala sesuatu ini perlu kita persiapkan. Saudara, kalau kita mau naik kendaraan aja, kendaraan harus dipanasi dulu, saudara. Ya, harus dipanasi dan dipersiapkan, siap berjalan, tidak ada gangguan karena sudah dipanasi. Semua berjalan dengan lancar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan baca dari Matius 24 ayat yang ke-29a. Dikatakan demikian, segera sesudah siksaan pada masa itu. Rupanya sebelum kejadian yang tadi sudah kita tampil gambar itu, ada masa-masa penyiksaan, saudara. Ada masa-masa penyiksaan, ya. Berarti ada penyiksaan, ya. Masa yang sangat sukar dan jahat. Masa yang sangat menakutkan, masa yang sangat yang penuh dengan kesakitan, dan masa yang penuh dengan penderitaan. Saudara, semua itu adalah bentuk-bentuk penyiksaan. Saya tidak tahu betapa susahnya, betapa menderitanya, betapa sakitnya, betapa ketakutan. Ya, maaf saja, mungkin ada orang mungkin kalau dia jantungan dia mati dulu, ya, mati dulu sudah sebelum ada, ya, karena begitu menakutkan. Banyak hal-hal yang jahat, saudara. Maka dikatakan tadi bahwa masa yang sangat sukar dan jahat, masa yang sangat menakutkan, masa yang penuh kesakitan, dan masa yang penuh dengan penderitaan. Saya nggak tahu, banyak penderitaan. Mungkin itu zaman-zaman dahulu saya, saudara. Ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang mengalami itu karena bertahan dalam iman. Ada masa-masa yang sangat sukar dan jahat, dan itu akan terjadi. Kalau kita tidak mau sampai hal itu terjadi buat kita, kita perlu siap setia. Kita yang kurang setia, lebih setia. Kita yang kurang berdoa, kita berdoa. Kita yang kurang paham firman, kita baca firman rajin. Dulu istri saya rajin baca firman, nggak tahu dia udah berapa kali dia itu ya khatam gitu ya. Iya, udah khatam. Sekarang katanya, tiba-tiba didengar, opa, saya tahun ini nggak ikut lagi, opa. Aduh, saya sedih, saudara. Karena dulu saya rajin, setiap itu udah baca terus ya. Saudara yang kasih, kita perlu. Coba ulangin lagi lah, ikutin lagi. Saudara, ini kita perlu, kita harus siap setia. Karena ketika kita baca firman bisa aja ya ada masalah di depan nih. Tapi kita kan sudah baca nih. Jadi kita diingatkan tuh tadi kan, oh iya,
Tuhan besar, Tuhan makasih Tuhan. Wah, Tuhan penolongku, ya. Jadi kita nggak takut, kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, ya. Karena kita baca firman. Tapi kalau kita tidak baca firman, maka akan terjadi blank, saudara. Kita lupa apa yang harus kita lakukan. Ya, kita menjadi seperti kayak orang tidak ada kekuatan. Padahal Tuhan siap menolong. Padahal Tuhan siap memberikan kuasanya. Hanya kita yang tidak connect dengan Tuhan. Ini yang perlu, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dikatakan semua bangsa di bumi akan meratap. Itu di dalam Matius 24 ayat yang ke-30. Ya, ayat 13 dikatakan demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kemuliaannya. Ya, itu ada gambarnya kalau nggak salah. Ada gambarnya, ya. Ya, ada gambar 3 kalau gambar 3. Nah, ini sih yang meratap nih datang Tuhan, ini yang enak saudara ya. Ada mungkin ya. Selanjutnya saudara dikatakan bahwa tampak tanda Anak Manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gambar nomor 3 dan 5. 5 gambar nomor 5. 5 lagi, maju lagi gambarnya. Nah, saudara, jadi jangan waktu kita mau bertobat, mau rajin, mau setia, ketika bencana telah turun, saudara. Bagaimana kita dapat bertobat? Ya, hal itu sudah terlambat, saudara. Dan nanti dikatakan sudah penyakit ini, itu gambar penyakit, saudara. Virus-virus segala macam, saudara, kejahatan itu kumpul. Itu nggak bisa dibayangin, saudara. Udah situasi yang jahat, ya. Bisa orang saling bunuh, wah perampokan terjadi, wah itu merajalela, saudara. Waduh, jangan sampai kita masuk ke situasi itu. Lalu kalau misalnya kita, saya mah enak, saya kan kagak bisa masuk itu, ya, maksudnya tidak mengalami itu, karena mungkin saya bentar lagi dipanggil Tuhan. Coba bilang, kalau kita nggak siap-siap dipanggil Tuhan juga sama aja, saudara. Jadi kita harus siap-siap dipanggil Tuhan. Artinya maksudnya nyawa kita mau dicabut gitu, diambil, pulang. Kalau pulang ke rumah Bapak sih enak, saudara. Kalau bukan pulang ke rumah Bapak, pulang ke tempat rumah yang lain, saudara, sama. Jadi bukan berarti wah saya mau udah usia jadi enggak. Iya. Tapi anak cucu kita berdoakan, saudara. Kita beri support ya. Anakku, cucuku, ya Tuhan udah mau datang nanti, ya. Tetap ya, rajin ke gereja sekarang, ya, ibadah. Ya jangan lupa berdoa kalau mau tidur, ya minta pimpinan Tuhan, ya. Kita bilang itu, saudara. Memang kita nggak ngalami, tapi anak cucu kita kesian, saudara. Mereka akan mengalami. Apalagi kalau mereka hidup dengan sembarangan, saudara. Anak-anak sekarang hidup dengan sembarangan, saudara. Enak saja kalau ngomong pada orang tua, kadang nggak lihat muka kita ngomong dengan asik dengan tab-nya, asik dengan HP-nya, ya. Tidak lagi. Anak-anak sudah asik dengan situasi, dan situasi dunia semakin hari semakin gelap dan semakin jahat, semakin berbahaya. Saudara, hanya satu kita harus ada dalam naungan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi dalam ayat yang 31. Ya, kayaknya saya kekurangan waktu deh. Ayat 31 ya, cepat saja dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ada ayatnya yang menarik dari saudara. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Yang jadi masalah atau menjadi pertanyaan buat kita, apakah saya termasuk dalam kumpulan orang-orang pilihannya? Apakah kita termasuk dalam orang-orang pilihannya? Saudaraku yang kasih, kalau belum, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ada yang menanggalkan dosa. Yesaya 59 ayat 1-3. Sudah disiapkan? Yesaya 59 ayat 1-3. Dikatakan, ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak untuk mendengar. Ya, selanjutnya saudara,
Ayat yang keduanya, ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang tiganya, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengusapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, ini adalah semua dosa dan kejahatan. Dosa yang menghalangi kita sama Tuhan. Jadi kalau misal doa kita nggak dijawab, karena ada dosa, saudara, yang menghalangi. Oleh sebab itu tanggalkan semua dosa, saudara. Tanggalkan. Nah, kita masuk lagi dan ayat Ibrani 12 ayat 12 sampai 14. Iya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita kuatkan dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpecok tetapi menjadi sembuh. Ayat yang 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, ini sangat-sangat ya, berdamai dengan semua orang. Ya, dikatakan kejarlah kekudusan. Artinya saudara, kita memperbaiki diri, saudara. Kita perlu mengakui dosa, kesalahan kita, kekurangan kita, kelalaian kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta itu, kekudusan itu harus kita kejar, saudara. Karena kekudusan tidak bikin akan datang kepada kita, tetapi kita yang mencari kekudusan, kita kejar, kita hampiri melalui ya perbuatan-perbuatan kita, melalui yang jadi tolak ukur adalah kita dengan firman. Tanpa ada firman kita tidak bisa, saudara. Tanpa kekudusan tadi dikatakan tidak bisa melihat Tuhan. Apalagi kita diangkat menjadi seorang pilihan yang tidak mungkin. Jadi kita perlu mengejar kekudusan, menanggalkan dosa, mengejar kekudusan. Saudara, saya nggak tahu saya sendiri. Masing-masing kita introspeksi. Dosa apa? Kekurangan saya apa? Kelemahan saya apa? Mari kita perbaiki. Mari kita menyiapkan diri kita. Karena kalau kita tidak menghadapi waktu yang sukar-sukar tadi itu yang susah ya, waktu yang sangat menyeramkan ya, kita meninggal aja itu juga adalah urusan ya. Jadi kita siap-siap, kita nggak tahu. Yang penting kita menyiapkan diri. Ketika Tuhan panggil, entah kita sedang kita siap. Ya. Entah terjadi ini masalah-masalah yang cepat kita hadapi itu juga kita harus siap. Karena jangan sampai kita nanti saat-saat yang sulit itu kita malah menjadi menolak Tuhan, menyangkal Tuhan. Jangan sekali-kali. Sekali kita menyangkal, tidak ada pengampunan. Ya, sekarang kita bisa melakukan dosa, melakukan seks segala macam. Sekarang nggak bisa. Tapi kalau menyangkal Tuhan, nggak bisa ada ampunnya, saudara. Jangan saudara. Karena ketakutan sangat jadi membuat depresi, jadi menyangkal Tuhan. Kan? Nggak apa-apa menyangkal ini. Enggak, itu dosa yang paling parah, saudara. Kalau menyangkal Tuhan, karena tidak mengakui lagi Tuhan Yesus. Karena Dia adalah segala-galanya. Sebentar, saudara, sebelum saya tutup dengan ini doa. Saya persilakan ibu-ibu akan tampil memberikan pujian kepada Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami. Pada hari ini kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan bagi setiap kami yang kebetulan berulang tahunnya di bulan Juni semua, dari ujung kiri sampai ujung kanan, semua bulan Juni, termasuk ke ujung kanan sini juga. Selamat ulang tahun juga bagi kami dulu ya. Mau ikut nyanyi sama kita? Kami mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik, setia dalam setiap kami. Yang kelihatan kan umurnya udah kepala-kepala berapa kan?
hampir sama saya semua. Kepala 3 semua ya. Ada yang dikali 2, ada yang kali 1,5 ya. Ya, karena itu kami menggunakan pujian, sujud dan terima kasih. Boleh ditampilkan? Ya. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu mengirim lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bulan Juni banyak yang berulang tahun. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian. Dan saya mengakhiri firman saya, itu pujian peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Setiap katakan kita dapat jalan sendiri. Kita dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada
kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu selalu Tuhan berbicara di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami boleh tetap dalam Tuhan. Agar ketika masa-masa sulit, masa-masalah yang menakutkan, masalah-masalah yang menggentarkan itu, kami dapat melewati. Bahkan mungkin bukan itu kami dalam kehidupan sehari-hari kami, ketika kami takut, ketika kami bermasalah, kami boleh dibimbing, diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup melepaskan, bahwa Tuhan sanggup membebaskan kami, bahkan memberikan jalan keluar dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap anak-anak-Mu. Kami sekalian Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, agar firman ini boleh dapat tertanam di hati kami, dan kami boleh dapat melakukannya, dan kami boleh dapat memuliakan Engkau. Segala puji, hormat, dan syukur doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati.